Welcome to Ketok Knowledge Talks. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. What's up, Honda people and Cherry people? Welcome back to Ketok Knowledge Talk. Bersama saya lagi kali ini Raka Muhammad Syahmi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing lagi, sama-sama belajar lagi, masih dengan tema yang sama yaitu CRM. Nah, topik kita pada kali ini adalah cross-selling to H3. Nah, lagi-lagi saya nggak sendiri dong pastinya. Kali ini saya ditemanin salah satu narasumber kita, salah satu PIC CRM yang datang langsung secara virtual ya, walaupun secara virtual. Tapi pastinya nggak mau nangis semangat kita ya. Mari kita sambut Mbak Santri dari Utama Motor Pusat Lubuk Linggau. Salam satu hati, Mbak Santri. Gimana kabarnya, Mbak? Satu hati, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Mas Raka. Oke, Mbak Santri, aku jadi mau tanya nih pertama, kan kalau Utama itu kan salah satu dealer ya, dealer yang udah memulai proses CRM-nya itu sudah sangat kompleks ya, baik tuh H1, tuh H2, dan yang terbaru nih, yang terbaru kan ada CRM tuh H3. Nah, yang kita tahu sendiri kan, Mbak Santri mungkin boleh diceritain nih, bagaimana sih proses CRM, pemanfaatan CRM untuk di bisnis H3, proses apa aja yang ada di sana, Mbak? Baik, terima kasih Mas Raka. Untuk Utama Motor Pusat sendiri itu mulai fokus pada penjualan spare part dengan membuka part shop pas di sebelah AHAS kita. Nah, itu di tahun 2018. Oke. Pada saat itu ketika Utama Motor dipercaya sebagai Star Sumsel. Nah, kita mulai dari penambahan personil, armada, kemudian yang paling penting di CRM itu manajemen data H3 menjadi fokus pengembangan pada H3 di Utama Motor. Nah, untuk H3 sendiri kita penjualannya itu ada dua. Yang pertama itu retail dan grosir. Nah, flashback ke belakang sedikit, saya dulu, saya kan basicnya dari H2, dari sebelum jadi CRM, pernah jadi, saya front desk dulu. Mbak Santri dulunya. pernah jadi front desk ya? Iya, saya juga baru ingat tuh Mbak. Dulunya saya front desk, jadi saya sangat tahu bahwa dulunya mau beli spare part itu harus lewat backlink dulu, harus lewat AHAS. Kan spare partnya dulu kan ada di dalam, jadi agak jauh. Nah, dulu konsumen agak sungkan gitu kalau misalkan harus beli spare part agak jauh gitu kan. Nah, kemudian kita buka spare part di sebelah AHAS, alhamdulillah konsumen ngerasa nyaman juga karena nggak harus keliling ke belakang dulu buat di spare part. Pernah waktu itu bincang-bincang sedikit sama konsumen gitu kan, iya Mbak, alhamdulillah Mbak gitu kan udah buka di sini, jadi kita juga nggak terlalu jauh harus ngelewatin backlink, harus ngelewatin ruang tunggu AHAS juga gitu, Mas Raka. Oke. Nah, berarti sekarang pasar dengan adanya Patshop sekarang konsumen ya pastinya jadi lebih mudah ya bagi konsumen yang mungkin mau tanya-tanya spare part, yang mau cari spare part ya Mbak Santri ya. Nah, ini menarik banget Mbak Santri. Saya jadi makin penasaran bahwasanya kan kita semua sudah pada tahu ya se-Indonesia bahwasanya kemarin kan Bu Irpin sudah sempat mengikuti Satu Hati Online Talk ya. Di sana Bu Irpin cerita cukup banyak di mana bagaimana sih Utama Motor itu bersama tim Mbak Santri juga dan kepala bengkelnya memulai untuk lebih digital dan melakukan proses CRM di H3. Nah, iya, betul. Saya jadi kepo nih, Mbak Santri. Untuk Mbak Santri sendiri, bagaimana sih perannya Mbak Santri sebagai CRM untuk menunjang CRM di bisnisnya di H3? CRM sendiri memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memastikan kepuasan pelanggan. Nah, sebelum spare part itu buka, part shop itu buka, dulu di belakang itu ada ruangan saya loh Mas Raka. Oke, maksudnya di satu ini ya Mbak, satu ruangan ya, cuma di belakang part shop ya? Iya, di belakang part shopnya, di depan ada part shop, kemudian di belakang itu ada ruangan saya. Nah, jadi ketika part shop itu buka, saya pun udah siap gitu untuk memonitoring langsung bagaimana pelayanannya gitu kan, terus kemudian bagaimana karakteristik konsumen yang datang gitu kan, bahkan ketika ada rolling dari part shopnya saya juga sempat ngelayani konsumen juga, jadi benar-benar mengikuti di lapangan bagaimana cara pengambilan datanya gitu kan, bagaimana pelayanan konsumennya kayak gitu. Oke, bahkan Mbak Santri pun ikut terjun langsung ya ke lapangan untuk memulai bagaimana sih implementasi dari pengumpulan datanya, terus mencatat data-data yang udah disiapkan lah ya.
gitu. Nah, selain itu apa lagi, Mbak? Boleh diceritain dong, Mbak? Ya, jadi pertama kali untuk implementasi data itu kita siapkan buku tamu. Jadi kita kan ada penjualan itu retail dan grosir. Nah, kalau retail itu konsumen langsung datang ke pas shop, kemudian kita melakukan pengecekan stoknya ada atau enggak. Kemudian jika ada, kita langsung melakukan proses pembayaran. Nah, jika tidak ada, kita akan tawarkan untuk HO, hotline order. Ditawar hotline order. Mbak. Iya. Sudah untuk HO, kita langsung nggak lepas-lepas aja konsumennya, Mas Raka. Jadi kita ada yang namanya buku tamu. Konsumen mau jadi beli atau enggak tetap kita catat gitu di buku tamu itu. Nah, kemudian ada yang namanya penjualan secara grosir. Nah, grosir ini kan ke toko-toko oleh sales part-nya. Jadi sales part ke toko, kemudian toko melakukan pembelian di utama, kemudian kita cek stok, jika ada kita sama kayak retail proses pembelian. Nah, jika pun barang tidak ada, kita juga melakukan proses pemesanan HO. Nah, untuk grosir ini sendiri ini kan penjualan dalam jumlah yang banyak, beda dengan retail. Jadi itu kan toko yang beli. Nah, toko pun masih tetap kita collect datanya gitu. Karena CRM pun membantu proses sales part untuk follow up kembali toko-toko untuk melakukan repeat order gitu kan. Nah, dalam pelayanan ini juga CRM juga melakukan pengecekan setelah pembelian. Misalnya kalau di H1 H2 kan ada gift tank. Nah, ini dilakukan tidak hanya di H1 dan H2, Mas Raka. Jadi kita pun sudah menyuntuh untuk H3 melakukan proses gift tanks. Nah, untuk saat ini sih kita masih dilakukan oleh admin CRM saya yang H2. Nah, kemungkinan besar nanti kita akan penambahan lagi admin satu khusus benar-benar untuk follow up data-data di H3. Wait. Berarti ini bisa dibilang ini nanti bisa bilang kalau gaulnya tuh telemarketing khusus tuh H3 ya, berarti Mbak Sanya? Iya, betul. Jadi memang benar-benar difokuskan untuk memfollow up data-data H3. Karena kan kita sudah dari data dari H3 tuh H1 tuh H2. Nah, kita nanti sekarang ini masih dalam proses pengembangan untuk H1, H2 tuh H3-nya. Siap. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh kami, Mas Raka, memperhatikan kondisi armada delivery dalam kondisi selalu baik. Kemudian, customer engagement. CRM ini selalu mengatur dalam pelaksanaan customer engagement-nya. Jadi, dalam customer engagement ini tidak berlaku hanya untuk H1 dan H2 saja. Jadi sampai menyentuh H3 pun kita tetap melakukan customer engagement. Jadi ada yang ulang tahun, semuanya kita siapkan. Misalkan ada info nih dari sales part-nya, Mbak, ini konsumen saya toko ini, pemilik toko ini ada yang ulang tahun. Kita siapkan dari CRM-nya gitu, bersamaan dengan sales part-nya. Nah, yang terakhir itu ada digital activation juga, Mas Raka. Jadi selama pandemi ini kita selalu semuanya dalam keadaan virtual. Nah, H3 pun H3 pun kita lakukan live baik di IG, di Facebook. Kita kan sering apa-apa live tentang motor, apa-apa like motor gitu kan. Nah, kita kalau live itu selalu kita sandingkan H1, H2, H3, atau kalau enggak kita bikin jadwal, hari ini H1, nanti 2 hari, nanti H2, nah nanti kedepannya lagi H3 gitu. Sampai H3 pun kita melakukan live gitu. Baik, berarti untuk mengenalkan H3-nya di Utama sendiri pun sudah menggunakan digitalisasi ya, pastinya memanfaatkan banyak media sosial dan sering live juga ya, Mbak San. Selain itu mungkin Mbak San dengar juga secara digitalisasi itu juga dari Utama Motor membuka platformnya itu melalui media-media e-commerce, Mbak ya, dengar. Nah, boleh diceritain dong, Mbak? Ya, pada saat kami penambahan people itu kita langsung counterpart-nya awalnya hanya satu di dalam, kita tambah lagi untuk yang di depan, kemudian kita tambah lagi sales part. Nah, kita penambahan lagi untuk parts online officer-nya. Nah, jadi untuk part online ini dia memang bertugas untuk penjualan part secara online. Kita ada di Bukalapak, ada juga di situ. Nah berarti artinya dengan adanya e-commerce juga dibantu dengan menginputkan platformnya Utama ke e-commerce, artinya harapannya masyarakat bisa semakin mengenal ya bahwasanya Utama Motor tuh punya part shop loh. Kalau maksudnya masyarakat pengen cari spare part gitu.
Nah, Mbak San, dengan proses yang sangat lengkap ya, apalagi keterlibatan Mbak Santri sebagai PIC CRM yang menerapkan banyak sekali proses CRM dan sana mulai dari tahap sederhana seperti bagaimana merapikan database-nya, terus juga proses dari people-nya juga dalam memaintain konsumen di H3 sendiri. Nah, saya jadi penasaran, pastinya juga teman-teman di sini nanti jadi penasaran bagaimana sih Mbak San efeknya itu untuk unit bisnis yang lain. Nah, kita boleh cerita ke H1 dulu nih. Kira-kira kalau di H1 ke H1-nya seperti apa? Apakah ada pengaruhnya, Mbak? Apakah ada efek yang kita sebut cross-selling lah? Apakah ada kontribusinya ke H1? Baik Mas Raka, untuk saat ini kita masih dalam tahap pengembangan, baik H3, H1, H2 maupun sebaliknya. Nah, untuk H1 sendiri kita udah berjalan mulai dari tahun kemarin memang, dengan memfollow up data masih secara manual, masih Excel gitu ya. Untuk data H3 atau H1-nya itu di-follow up sama admin H1 saya, kemudian untuk data H3 atau H2-nya itu langsung di-follow sama admin H2-nya. Nah, untuk H1 sendiri 2001 ini lumayan kita dapatnya ada beberapa unit. Kemudian untuk H2-nya sendiri lumayan untuk proses booking service-nya. Jadi konsumen ini langsung ditelepon gitu kan, langsung ditawarkan oleh admin H2 untuk melakukan booking service. Karena kalau follow up melalui telepon Mas Raka itu lebih efektif karena lebih langsung ngobrol dengan konsumennya, kita lebih tahu konsumen maunya apa. Kalau memang dia mau booking, kita bookingkan langsung ke AHAS. Nah, masa pandemi seperti ini kan kadang konsumen takut gitu kan keluar rumah, kita tawarkan service visit ke rumahnya dengan perlengkapan prokes kesehatan yang lengkap dari kita gitu Mas Raka. Oke, Mbak San, artinya dengan semua proses yang udah dijalankan, dengan berbagai tools ya yang udah dimanfaatkan oleh tim CRM-nya Mbak Santri yang pastinya dibimbing juga sama Bu Irpin di sana sebagai kepala cabang, artinya kita sudah sama-sama bisa tahu dan menyimpulkan nih bahwasanya Utama Motor sudah sangat baik dalam menerapkan proses CRM dari H3 dan bisa memberikan kontribusi yang baik tuh H1 ataupun tuh H2. Nah, saya jadi penasaran ini Mbak Santri, teman-teman juga pasti sangat penasaran. Nah, kira-kira sebaliknya nanti seperti apa Mbak Santri? Sudah ada proses apa saja yang sudah akan disiapkan oleh Utama Motor Pusat? Baik dari H1 atau H3 dan H1 atau H2 atau H2 atau H3. Baik, untuk H1, H2 atau H3-nya sendiri itu kita baru start di akhir bulan Juni kemarin. Dengan collect data dulu, pengumpulan data, baik data H1 maupun H2-nya. Nah, memang untuk saat ini kan baru dalam proses filter data dulu, kemudian kita harus, baik dari H2-nya juga kan harus konsultasi bersama KB-nya dulu gitu. Nah, untuk saat ini H1-nya itu mungkin nantinya akan kita blast melalui WA untuk promo-promo data H1 untuk H3-nya, baik untuk H3 maupun paralelnya. Nah, kemudian untuk data H2 ini akan kita barengan nantinya dengan H2 atau H2. Jadi mempromosikan spare part yang harusnya diganti, misalkan kilometer sekian harus ganti apa, kilometer sekian ganti apa, seperti itu. Nah, untuk H1 sendiri, H1, H2, atau H3 sendiri nantinya kita akan ada penambahan personil untuk admin H3-nya. Jadi admin H3 ini nanti akan fokus untuk H1, H2, atau H3. Seperti itu Mas Raka. Oke, Mbak Santri, artinya kita sudah sama-sama percaya dan sama-sama yakin nih bahwasanya Utama Motor sudah sangat baik dan sudah sangat siap untuk semakin mengembangkan proses CRM tuh H3-nya nih. Apabila di mana Utama Lubuk Linggau sendiri di Lubuk Linggau juga market share yang udah 90%, artinya konsumen di H1 sendiri akan itu-itu aja, dan makanya sudah waktunya kita untuk sama-sama konsen menerapkan CRM di H2 dan H3 khususnya. Oke, Mbak Santri, senang banget bisa ngobrol sama Mbak Santri pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak atas sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Raka, salam satu hati. Salam satu hati. Oke, teman-teman, demikian episode podcast kita pada kali ini Cross-Selling to H3. Jangan lupa saksikan terus podcast Ketok Knowledge Talk dan nantikan episode-episode Ketok yang selanjutnya. Terima kasih, salam satu hati.